Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, jumpa kembali dengan saya pada hari ini, hari Senin tanggal 4 Agustus 2025. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan untuk melakukan segala aktivitas maupun pekerjaan kita di sepanjang hari ini, maka terlebih dahulu kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus pasal yang pertama ayat 13 sampai dengan ayat 14. Demikian dikatakan. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah 40 hari, 40 malam Yesus berpuasa, atau sebelum dia melakukan misinya di Galilea, maka Yesus dicobai oleh iblis. Berbicara tentang pencobaan, saya yakin kita semua pasti pernah menghadapi pencobaan. Betul tidak? Betul sekali. Bahkan kalau kita mau jujur, kadangkala kita kalah, kita gagal, kita jatuh ke dalam pencobaan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita tahu ada banyak cara yang bisa dipakai oleh iblis untuk mencobai kita. Mulai dari cara yang diam-diam sampai yang terang-terangan. Mulai dengan memakai orang dekat sampai orang yang jauh. Mulai dari memakai orang luar sampai orang dalam. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin ketika pencobaan itu datang ke dalam hidup kita, tak jarang kita kalah. Kita jatuh ke dalam pencobaan. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Kenapa kita kalah? Apakah karena iblis itu yang begitu liciknya mencobai kita? Apakah karena dia begitu pintarnya, begitu hebatnya, begitu berkuasanya untuk mencobai kita sehingga kita kalah? Tentu saja tidak. Bukan karena liciknya dia mencobai kita sehingga kita kalah. Bukan karena hebatnya dia sehingga kita jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi karena seringkali kita hanya memakai kekuatan kita sendiri dalam menghadapi cara iblis yang begitu liciknya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita dicobai, maka berdoalah. Yesus pernah berkata, berdoalah supaya engkau tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa kita harus berdoa? Karena dengan berdoa kita memohon kekuatan dari Tuhan. Dengan berdoa maka Tuhan sendirilah yang akan berperang melawan si iblis. Dengan kita berdoa maka Tuhan itu yang akan menolong kita sehingga kita dikuatkan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah yang mau dikatakan dalam firman Tuhan hari ini. Bahkan Yesus sendiri pun dicobai. Sebanyak 3 kali dia dicobai oleh iblis. Iblis tahu ya, dalam kondisi lapar ya, dia cobai Tuhan Yesus. Tetapi apakah iblis itu menang? Tidak Bapak Ibu saudara-saudara. Iblis dikalahkan oleh Yesus. Dia diusir oleh Yesus. Karena apa? Karena tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan ya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita digoda, ketika kita dicobai, berdoalah. Datanglah kepada Tuhan. Mohon kekuatan dari Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Tuhan sendiri yang akan berperang melawan si iblis. Sehingga kita semua dimenangkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Di pagi hari ini kembali Engkau izinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu, di mana Engkau mengingatkan kami Tuhan bahwa iblis itu begitu liciknya. Setiap saat dia akan berusaha untuk mencobai kami. Setiap saat dia akan berusaha supaya kami jatuh ke dalam dosa.
supaya kami semakin jauh daripadamu Tuhan. Dan memang jujur Tuhan, kadangkala kami tidak kuat, kadangkala kami kalah, kami gagal, kami jatuh ke dalam pencobaan. Karena kami seringkali memakai kekuatan kami sendiri. Padahal kami sadar kami tidak mampu kalau memakai kekuatan kami. Itu sebabnya Engkau mengingatkan kami, ketika pencobaan itu datang ke dalam hidup kami, maka kami harus berdoa kepadamu Tuhan. Sebab di dalam doa itulah Engkau akan menolong kami, Engkau kuatkan kami. Engkau sendiri yang berperang melawan si iblis. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa-Mu Tuhan. Bapa yang baik, kami sadar kami manusia lemah. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan kami, tolong kami Bapa, supaya ketika iblis itu berusaha mencobai kami menang karena kami memakai kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah firman ini boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, di pagi hari ini kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, dari anak kecil sampai jemaat yang sudah tua, tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga. Berkati Tuhan jemaat-Mu, berkati setiap cita-cita dan pengharapan dari jemaat, berkati setiap pekerjaan kami. Biarlah melalui apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang terbaring sakit. Apakah itu yang sudah lama atau baru sakit, apakah dirawat di rumah sakit atau menjalani pemulihan di rumahnya masing-masing. Lawatlah mereka Tuhan, sembuhkanlah mereka. Berkatilah setiap makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang berduka atau yang bergumul. Tolong Tuhan kuatkan mereka. Bapa yang baik, akhirnya apapun yang kami kerjakan, yang kami pikirkan, dan yang kami ucapkan sepanjang hari ini, semuanya kami serahkan kepadamu. Pimpin dan kuasailah hati, mulut, dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara-saudara, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Horas.